Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang sangat cerah, kita sebagai umat Nabi Muhammad merasakan begitu banyak nikmat yang kita dapatkan pada hari ini, ya. Marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan segala rutinitas kegiatan, baik itu berupa ubudiyah atau kegiatan yang sifatnya ilmiah atau kegiatan-kegiatan secara ekstra yang tidak terikat, yang semuanya bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Adik-adikku semua, kelas 1 pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan matsama terakhir, ya, masa ta'aruf santri. Dan materi pada pagi hari ini kita akan sedikit mengenal lebih jauh tentang Salayang Pandang MT Salafiyah, yang di situ nanti adik-adik akan mengenal kegiatan-kegiatan apa yang di situ sudah dijalankan, ya, sehingga nanti adik-adik sebelum masuk sudah kenal, ya, sudah bisa lebih mengerti tentang kegiatan-kegiatannya. Nah, pertama kita akan mengenal dulu tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan di MT Salafiyah kita, MT Salafiyah itu dikenal sebagai salah satu lembaga madrasah swasta di bawah naungan Ma'arif yang notabene itu masih baru, tetapi secara perjalanan dalam dunia pendidikan, MT Salafiyah sudah bisa mengejar lebih jauh dengan madrasah-madrasah yang lain. Mengapa demikian? Karena di madrasah kita itu sistem pendidikannya sudah menggunakan yang namanya kolaborasi, ya, namanya IBS, Islamic Boarding School, di mana seluruh santri yang belajar di pondok pesantren dibimbing selama 24 jam. Mulai dari bangun pagi, kegiatan pagi, zuhur, kemudian sore, kemudian malam, itu kegiatan akan diajarkan oleh para guru profesional, juga para masyayikh yang ada di pesantren. Sehingga sistem pendidikan yang ada di MTS Salafiyah itu dipadu dengan kegiatan-kegiatan di pondok, ya, itulah yang disebut dengan Islamic Boarding School, ya. Semuanya berada di pondok pesantren, dibimbing selama 24 jam, dan ini selalu diawasi oleh para pengurus, sehingga ketika nanti ada berada di pondok, mereka akan dibimbing langsung oleh pengurus, juga para guru-guru profesional. Jadi kalau di rumah biasanya adik-adik diawasi oleh orang tua, maka orang tua kalian sebagai ruh kalian nanti, ruh apa itu namanya, secara ad-ruh, sebagai ayah daripada ruhaniyahnya di pondok pesantren, itu adalah para masyayikh dan juga pengurus. Nah, selanjutnya ini kolaborasi pendidikan atau waktu yang dijadwalkan. Pertama, pondok itu jadwal kegiatannya itu dimulai dari jam 7, ya, jam 7 sampai dengan sekitar pukul 21.30 atau jam setengah 10. Jadi durasinya habis setelah sholat isya berakhir pada pukul
setengah 10. Ini kegiatan yang berupa madrasah diniyah, jadi dilaksanakan di malam hari. Kemudian kalau kegiatan di formal atau di MTS itu berlangsung, ya dilaksanakan pagi mulai pukul 7 hingga kurang lebih pukul 12.30 ya. Kemudian ini sebenarnya ini ada yang nomor 3, ada madin ya. Ini sebenarnya kalau dulu adik-adik itu yang bermukim di pondok pesantren itu kegiatan-kegiatan yang berupa madrasah diniyah itu dilaksanakan di sore hari. Jadi pada pukul 3 hingga pukul setengah 4 ya. Tapi karena seiringnya dengan waktu kemudian berubah, dan yang termasuk di madin ini pada sore hari diikuti oleh santri dari kampung ya, dari kampung, sehingga nanti untuk yang santri di dalam kegiatan madrasah diniyahnya diletakkan di malam hari, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kenali lebih jauh tentang kegiatan pendidikan. Yang pertama, kegiatan pendidikan itu kita kenal dengan istilah ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah itu adalah kegiatan yang sifatnya berupa peribadatan. Jadi di mana ubudiyah itu ya kendaraan kita untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, yang maha punya segalanya. Dengan cara apa? Di pondok pesantren kegiatan yang dilaksanakan itu ada jamaah sholat 5 waktu wajib ya, tentu ini menjadi sebagai sholat fardu ain, harus jamaah. Kemudian ada sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, hajat, kemudian membaca surat yasin waqiah. Ini biasanya dilaksanakan di sore hari, ada asyar ya kalau tidak salah. Kemudian istighosah dan wirid-wirid yaumiyah. Jadi santri yang berada di pesantren ini secara totalitas mengenai tentang ubudiyah, mereka dihadirkan dengan kesadaran penuh bagaimana untuk lebih menyikapi diri pribadi menjadi seorang santri yang betul-betul menjadi santri yang mempunyai karakter islami ya. Jadi ada ubudiyah yang di situ kita tempelkan, kita ajarkan kepada mereka agar ruh secara keilmuan agamanya muncul, yaitu hakikatnya seorang santri. Kemudian selanjutnya kegiatan berupa keilmuan. Kegiatan secara keilmuan ini kita dapatkan ada di 3 elemen ya. Sebenarnya tadi sudah kita sebutkan ada di pondok, MTS sama madin ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu tadi hanya ada 3 ya. Yang selebihnya nanti itu ya berupa kegiatan secara ekstrakurikuler. Selain ada ubudiyah, ada keilmuan, ini juga ada namanya ekstra ya. Ekstra yang dilaksanakan di pondok pesantren itu kurang lebih ada sekitar 5. Ada muhadharah lughah. Ini biasanya dilaksanakan setiap 1 bulan sekali ya, atau 2 bulan. Kalau tidak salah sempat dulu itu 1 bulan sekali, dan juga pernah ada pekan berapa, jadi 1 bulan pernah 2 kali juga. Ini sebagai bentuk upaya berlatih secara mandiri menjadi seorang entrepreneur. Jadi diajarkan dengan kegiatan muhadharah lughah. Ini dalam istilahnya adalah kegiatan berupa pidato berbahasa. Ya nanti di situ ada pidato bahasa Arab, ada pidato bahasa Inggris, ada pidato bahasa Indonesia dan Jawa Kromo seperti itu. Kemudian yang kedua ada paduan suara. Ini sudah menjadi ciri khas di lembaga formal ya. Mau tidak mau kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu nasional itu pasti ada namanya
seperti paduan suara, sehingga kegiatan itu akan kita laksanakan. Nomor 3 ada namanya SBQ atau seni baca Quran. Seni baca Quran ini istilahnya berupa kayak tartil ya, jadi diajari oleh guru dinia. Nah, ini biasanya dilaksanakan setiap adzan maghrib kalau tidak salah, seperti itu. Ada kegiatan berupa seni baca Al-Quran. Kemudian ada sholawat banjari dan olahraga. Nah, selanjutnya leader atau pemangku pendidikan yang ada di pondok pesantren yang menjalankan roda pendidikan di formal maupun di pondok. Ini pondok pesantren diasuh langsung oleh beliau Hadratus Syekh Al-Has Harun Ismail. Kemudian ketua yayasan yang menaungi kegiatan di pondok juga di formal, beliau Ustadz Haji Yusuf Maulana. Dan untuk kepala madrasah di MT Salafiyah, beliau Al Ustadz Atik Alwan ya, yang backgroundnya beliau Pak Kepala Madrasah juga alumni santri dari Lirboyo. Selanjutnya prestasi madrasah. Prestasi madrasah yang pernah didapatkan ini selama kurang lebih mulai awal berdirinya madrasah hingga tahun 2020 kemarin ya, kita madrasah sudah menjuarai dari berbagai bidang, baik itu KSM yang tingkat Kabupaten Blitar ya, hingga Jawa Timur. Ya, KSM Kabupaten Blitar kita pernah menjuarai di bidang IPS juara 2, kemudian harapan 2 juga bidang IPA. Ya, lalu ada Porseni Kabupaten Blitar. Ini lomba teknis meja tunggal putra juara 2. Kemudian ada juara harapan 3 catur putra, juara 3 tolak peluru putri, dan juara harapan 3 lari ya 3 km putri. Kemudian ada Porsikama Kabupaten Blitar, dulu ini juara 2 tahfidz, juara 2 menyanyi islami, juara 3 pidato bahasa Inggris, juara 3 MTQ Porsikama, dan juara 3 catur. Dan kegiatan lomba umum ini tingkat Jawa Timur pernah kita menjuarai, membuat sebuah karya cerpen. Ini alhamdulillah dapat juara 1 ya. Dan beberapa perlombaan-perlombaan lain yang sebenarnya masih bisa kita masukkan karena referensinya kita hanya sedikit, sehingga yang tahun 2021 itu masih ada di madrasah ya, belum kami cantumkan seperti itu. Selanjutnya ada organisasi. Kemarin waktu matsama sudah dijelaskan langsung oleh narasumber, yaitu beliau Ustadz John Komedi, tentang organisasi di madrasah. Jadi organisasi di madrasah itu ada namanya IPNU, kemudian ada namanya yang putri IPPNU. Jadi dua organisasi ini menjadi tolak ukur kemandirian siswa. Mengapa di madrasah kita istilahkan dengan organisasi IPNU dan IPPNU, kok tidak organisasi OSIS? Kalau dilihat dari segi maknanya hampir sama, tetapi secara segi kualitas, kuantitas, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang berbau keislaman itu lebih dikenal dengan istilah organisasi IPNU, karena organisasi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama ya IPNU dan IPPNU ini ya. Di IPNU IPPNU tingkat MTS kita kenal dengan PK ya, pimpinan komisariat. Ya, tujuannya agar supaya nanti anak-anak bisa berorganisasi dengan baik dan nantinya pada akhirnya anak-anak bisa melanjutkan di tingkat selanjutnya.
Layanan siswa, layanan santri di madrasah kita itu ada 3. Jadi di pondok sendiri santri sudah ditangani oleh pengurus langsung, yang peran mereka itu membimbing, mendidik dan menguasai santri ini selama 24 jam. Kemudian kalau di madrasah formal ini ada BK, bimbingan konseling, ya, menjadi program untuk membantu santri dalam menyelesaikan segala masalah. Jadi kalau ada masalah, baik itu masalah yang timbul ketika waktu di sekolah formal atau ketika waktu di pondok pesantren, santri jangan malu-malu untuk langsung menyampaikan masalahnya kepada BK, sehingga nanti BK akan membantu para konseling untuk bisa menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Kemudian selain ada pengurus pondok, ada BK, ini ada teacher, ada guru. Ini sebagai tenaga profesional yang perannya yang mereka tidak hanya mengajarkan tetapi juga mendidik akhlak, berperilaku karimah. Nah, ini sebagai tambahan saja di pondok pesantren kita, madrasah kita, Pondok Al-Iflah MT Salafiyah. Yang sebelah kanan ini asrama putra, sebelah kiri ini asrama putri, sebelah kanannya ini ruang KBM, sebelahnya lagi ini ruang kantor. Ini dokumentasi madrasah kita, ya seperti itu ya, bangunan-bangunan yang didesain dengan seestetik mungkin, dimodel dengan kolaborasi tema Yamani ya. Untuk dokumentasi kegiatan santri ini ada kegiatan upacara, ada KBM. Ini contohnya kalau KBM yang kita tampilkan anak-anak yang diajari teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan di lab ya. Kemudian ada kegiatan pramuka, kemudian ada ekstra berupa kegiatan olahraga. Nah, adik-adikku semua, thank you very much for your attention. Terima kasih atas partisipasinya melaksanakan Matsama. Semoga Matsama pada tahun ini memberikan segala banyak hal yang bermanfaat, dan kita harapkan adik-adik semua setelah mengenal Matsama, mengenal lebih jauh tentang pondok pesantren dan madrasah, bisa lebih dekat dengan kita, agar supaya ketika anak-anak berada di pondok pesantren bisa menjalankan kegiatan secara maksimal. Terima kasih, dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.